Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kembali lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang pembelajaran 3 dan 4. Silakan anak-anak bisa dibuka bukunya ya. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, yaitu antara lain siswa mampu mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar. Kemudian tujuannya yaitu mengidentifikasi keragaman bahasa Indonesia. Anak-anak bisa dilihat di sini ada sebuah peta, di mana peta Indonesia ini ada yang berwarna hijau, kemudian ada yang berwarna kuning, ada hijau muda, dan juga ada biru, ada putih. Nah, ini peta ini menggambarkan tentang suatu kondisi negara Indonesia itu sendiri, di mana warna-warna tersebut menunjukkan bahwa Indonesia itu banyak sekali ragamnya ya. Ada Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Nah, banyak sekali ragamnya. Tapi anak-anak bisa dilihat bahwa di peta ini yang lebih banyak itu warna birunya. Artinya negara Indonesia ini banyak sekali lautannya, banyak sekali perairannya. Maka dari itu Indonesia disebut dengan negara maritim ya, atau kelautan. Karena juga banyak sekali pulau-pulaunya. Nah, Indonesia juga disebut dengan negara kepulauan. Dari kondisi pulau-pulau seperti ini, kira-kira Indonesia kondisinya seperti apa ya anak-anak? Nah, di sini ada beberapa contoh perbedaan dari segi suku bangsa. Misalnya di Papua di sini ada suku Asmat ya. Kemudian di Pulau Jawa ada suku Tengger. Jadi karena kondisi Indonesia yang berbeda-beda dengan kondisi pulaunya, maka di sini juga ada perbedaan dari segi suku bangsa itu sendiri. Indonesia banyak sekali keragaman, di antaranya adalah keragaman suku bangsa, keragaman agama, keragaman budaya, keragaman bahasa. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Nah, dari beberapa keragaman tersebut, salah satunya adalah letak strategis wilayah Indonesia. Di mana anak-anak bisa dilihat di peta di sini. Nah, dari letak strategis wilayah Indonesia itu kenapa? Karena Indonesia berada terletak di tengah-tengah lalu lintas perdagangan, di mana para pedagang ada yang menyebarkan agama, kemudian ada yang menyebarkan adat istiadat dan sebagainya. Yang kedua yaitu karena kondisi negara kepulauan. Karena Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, ada 13.466 pulau di Indonesia, maka kondisi ini yang menyebabkan keragaman yang ada di negara Indonesia ya. Ada tadi, nah masing-masing pulau ini ada suku bangsa dan memiliki budayanya sendiri ya. Karena Indonesia berada di beberapa banyak pulau, maka banyak pula suku bangsanya. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam ya. Perbedaan kondisi alam ini menyebabkan Indonesia ini terdiri dari banyaknya keragaman.
Misalnya, masyarakat yang ada atau tinggal di daerah pegunungan biasanya memilih pekerjaan yang kaitannya dengan alam. Misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam ini, masyarakat yang tinggal di dekat pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah kota itu banyak sekali ragamnya, salah satunya membuka usaha, kemudian bekerja di kantor atau bekerja di pabrik-pabrik ya. Nah, kemudian dari segi Indonesia negara vulkanis itu kenapa? Karena banyak pegunungan atau gunung berapi yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi ya. Di Indonesia ini banyak sekali ragam transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana yaitu untuk memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Apabila keterbatasan sarana, maka masyarakat akan sulit berhubungan dengan masyarakat lain. Jadi ada manfaatnya ya. Selanjutnya yaitu tentang penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Di sini anak-anak bisa lihat di mana ada masyarakat kota dan masyarakat desa ya. Dari segi menerima perubahan ini, ada perubahan yang datang dari dalam, ada yang datang dari luar. Di mana masyarakat kota ini lebih mudah menerima budaya lain. Berbeda dengan masyarakat desa. Kalau masyarakat desa ini bertahan dengan budaya sendiri dan sulit menerima budaya orang lain. Nah, itulah anak-anak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu, saling menghargai, kemudian bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Nah, dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Banyak sekali ya anak-anak suku-suku bangsa yang ada di negara Indonesia ini. Ada suku Gayo, suku Baduy, kemudian suku Jawa, kemudian suku Madura, suku Melayu, suku Asmat, dan sebagainya. Kemudian banyak sekali ragam budaya, salah satunya yaitu pakaian adat istiadat. Suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia di seluruh provinsi. Banyaknya sekali ragam-ragamnya ya. Nah, itulah anak-anak. Kemudian bahasa itu alat untuk berkomunikasi ya. Keragaman suku bangsa salah satunya menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Misalnya suku Sunda menggunakan bahasa Sunda. Kemudian ada yang menjadi orang Betawi menggunakan bahasa Betawi. Kemudian misalnya orang Jawa menggunakan bahasa Jawa ya. Karena perbedaan yang salah satu bahasanya itu begitu banyak ragamnya. Nah, Indonesia sendiri disatukan dalam perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi karena adanya perbedaan-perbedaan di setiap daerah, salah satunya Jawa Barat yaitu suku Sunda menggunakan bahasa Sunda, tapi semuanya sama menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak bisa dilihat di sini ada tabel
banyak sekali bahasa-bahasa daerah ya. Satu daerah pun bisa menggunakan beberapa bahasa. Misalkan hatur nuhun, matur nuwun. Nah, itu beda-beda ya setiap daerah. Tapi sama artinya, yaitu berterima kasih. Kemudian apa yang kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah? Satu, kita harus bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya ya, jangan saling ejek mengejek. Misalkan ada yang orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, kita diketawain teman tersebut. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus saling menghargai. Kemudian yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Kemudian yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Kemudian di sini ada sikap persatuan dan kesatuan ya. Tadi sikap yang kita lakukan terhadap bahasa daerah. Kemudian di sini adalah sikap persatuan dan kesatuan. Nah, untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, salah satunya kita harus mau berteman tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Jangan diganggu ketika teman yang ada orang Betawi misalkan pakai logat Betawi. Nah, ini tidak boleh kita mengolok-oloknya misalkan, atau mengganggunya misalkan. Kemudian yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Contoh, misalkan ada orang yang profesinya itu sebagai petugas kebersihan ya. Karena kita merasa kita bukan pekerja tersebut, akhirnya kita malah tidak hormat, padahal umurnya lebih tua, kemudian itu akhlaknya baik ya, kita tidak menghormatinya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi apapun profesinya yang orang lain lakukan, maka kita harus menghormati atau menghargai. Kemudian selanjutnya kita mempelajari muatan bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi dalam teks. Sebuah teks mengandung informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, untuk memahami isi teks tersebut, maka kita tentukan terlebih dahulu yang namanya ide atau gagasan pokok atau ide pokok setiap paragrafnya. Nah, inti dari paragraf itu bisa adanya di awal atau di akhir paragraf, atau bisa juga ada yang di awal dan akhir paragraf ya. Jadi dalam suatu paragraf itu, ketika kita ingin mengetahui intinya, maka kita bisa baca atau bisa dilihat awal paragraf tersebut atau di akhir paragraf, atau bisa juga ada yang di awal dan akhir paragraf ya. Anak-anak bisa dilihat kesimpulannya ya. Ada banyak sekali yang harus kita banggakan. Kemudian salah satunya yaitu tentang bahasa daerah. Itu saja dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi